Foodies, pernah ketemu sama sate sebarbar ini nggak sih? Coba lihat deh, aneka satenya kayak beda gitu ya. Bentukannya nggak kayak sate ayam atau sate kambing pada umumnya. Sampai ada ceker dan tulang-tulangnya juga loh Foodies. Nggak salah loh Foodies, lapak sate Maranggi yang satu ini bisa dibilang penyedia menu-menu langka di sektor permaranggian. Wadidaw. Ini menunya boleh sate-satean Foodies, tapi bukan sembarang sate tuh, lihat. Ada sate-sate yang menurut saya langka. Ya, idea. Tuh, ini coba siapa yang tahu ini? Ini namanya sate apa coba, Foodies? Kang, sate apa nih, ID? Kuping sapi. Sate kuping sapi. Sate lagi. Kuping sapi. Tuh. Wadidaw, pasti baru nemu ya Foodies, sate kuping atau telinga sapi. Waduh, beneran loh, ini nggak salah denger ya Foodies. Bukan cuma sate kuping atau telinga sapi aja, ada juga nih yang masih berbahan dari bagian tubuh sapi yang disulap jadi sate. Nih ada sate kerewet. Aduh, baru denger lagi kan sate kerewet Foodies. Kerewet itu biasa disebut juga tetelan. Terus ada lagi nih sate kikil, ukuran dan bentuknya tuh tebel-tebel banget ya. Wah, bakalan puas banget nih. Bukan cuma sate dari bahan persapian aja Foodies, ada juga menu lainnya dari perayaman duniawi. Jadi yang gak suka sapi-sapian jangan sedih, ada juga kok pilihan aneka sate serba ayam. Ada bagian rorongkong atau kerangka tulang ayam, ceker ayam, ati ampela, dan juga sate ayam yang dicampur dengan kulit. Wah, gokil sini, ini beneran pilihan menu yang langka dan jarang banget ditemuin ya guys. Menarik banget nih Foodies buat dicobain semua varian menunya. Langsung aja Kak, ambil semua jenis satenya biar nggak kehabisan, mumpung masih lengkap. Tapi ID ini ngomong-ngomong ini berapaan harganya? 2.000-an semuanya. 2.000-an? Iya. Semuanya? 2.000-an aja Foodies, coba. Masya Allah, beneran? Ya. Kalau gitu kita ngambilnya dua-dua deh, jangan satu-satu. Tuh, tambah lagi. Naluri receh hunternya keluar nih. Tahu harganya receh langsung gercep banget ya nambah porsi. Tapi emang semurah itu loh Foodies. Semua jenis menu di sini 2.000-an only. Bebas deh tuh mau pilih yang mana yuk. Nah, udah penuh aja nih ngomong-ngomong piringnya Raka. Ada yang kalap nih kayaknya Foodies. Awas ya kalau nggak habis. Oh ya Foodies, yang buat laparan ada lontongnya juga loh. Ini harganya juga sama Rp2.000. Cocok lah ya, udah receh, lengkap, auto borong lah ya kalau kita jajan di sini. Step terakhir tinggal dibakar deh tuh, tanpa terkecuali termasuk ceker dan juga tulang ayamnya. Berarti ini Wah, sekarang beneran tinggal sate Maranggi yang terbarbar sini ya Foodies, gokil. Tapi ngomong-ngomong nih ID, kalau dibakar begini tuh berapa lama? Ya agak lama sih, ini mah semuanya udah matang, tinggal ngangetin doang. Oh, udah matang? Ya. Wih, ternyata udah matang Foodies. Jadi nggak perlu khawatir lama nunggu ya Foodies, karena semua menu di sini tuh udah matang dan berbumbu. Iya, baik sapi maupun ayam sudah direbus dengan tambahan bumbu rempah khas Nusantara seperti kunyit, jahe, lengkuas, dan bawang merah. Untuk bumbu basicnya pakai sambal kacang Foodies. Ini bisa disesuaikan ya, mau pedas, sedang, atau nggak pedas sama sekali, semua bisa diatur. Terakhir, tambahin kecap manis di atasnya nih Foodies, biar lebih meriah gitu lah rasanya. Mantap. Lihat nih Foodies, ini menu yang saya pesen ya. Sebanyak ini masih ngebul-ngebul, masih asep-asepan. Ini harganya tadi berapa nih? Coba berapa tadi Kang? Harganya sekitar 24.000. Coba pusing nggak tuh makannya kayak gimana? Harga 20.000-an aja udah dapet double nih ya Kak menunya. Bisa buat menu sharing sih kalau sebanyak ini. Udah receh, menunya langka ya kan. Gak heran kalau lapak jualan Maranggi Abah Edi ini selalu rame setiap hari. Lokasi berjualan yang ada di antara ruas Jalan Inspeksi Kalimalang ini cukup menarik banget perhatian para pengguna jalan Foodies. Jadi selain warga kampung setempat, pembeli Maranggi di sini tuh banyak juga para pengguna jalan yang setiap harinya lalu lalang di sini. Sudah berjualan belasan tahun, membuat menu sederhana ini tetap jadi incaran para penikmatnya. Kang Edi ini adalah penerus usaha yang dirintis oleh orang tuanya Foodies. Dulu jualan dengan berjalan kaki keliling kampung, sekarang lebih memilih mangkal. Sebenarnya mah mau keliling atau mangkal, kalau kualitas rasa tetap terjaga dijamin tetap bakal dicari, ya kan Foodies? Saya mau cobain satu menu sate yang menurut saya ini agak-agak langka nih. Ini namanya sate kuping sapi. Itu secara tekstur Foodies ya,
tipis-tipis kelihatannya, tapi ketika digigit kriuk-kriuknya tuh ada Budis, kayak tulang muda gitu. Ya, tuh lihat. Bagian yang dijadikan sate ini yakni daun telinganya foodies yang di dalamnya itu terdapat tulang rawan. Jadi nggak heran banget ya saat digigit, wih kriuk-kriuknya berasa banget. Ih nagih pisan ternyata, Ini bener-bener aroma bakarannya berasa, ya. Bumbunya juga dapet, ya. Manis, asin, gurihnya juga ada. Pedasnya juga ada dari sambal, terus dapet tekstur kriuk-kriuknya dari si kuping sapi itu sendiri. Ini bersih banget loh, tuh. Ya, nggak ada kayak Pesan namanya pertama yang indah dong ya bulu-bulu Kak, atau jenis apa makanan gitu, apapun yang bener-bener paling bikin bersih. berkesan Tapi tentu ternyata rasa dan pabrik. kebersihannya. Setuju ya foodies? Menu nggak biasa kalau diolah oleh tangan yang tepat bakalan jadi seenak ini nih foodies. Oke kita lanjut yuk, cobain sate tetelannya juga dong nih, alias sate kerewet. Kayak kenyal-kenyal gimana gitu ya, aduh enak banget. Aroma lemaknya juga berasa, ya nggak berlebihan. Terus yang memang bikin sedap itu emang bakaran nih Budis ya. Walau semua sate-satean ini udah matang dan melewati proses masak sebelumnya, tapi proses bakarnya ini nih foodies yang bikin aroma maranginya tuh jadi khas banget. Lemak ya kan ketemu sama bara, waduh nggak bakalan gagal deh. Mantep foodies, sate persapiannya ini beneran gak ada yang gagal. Wajib dan harus banget dicobain ya. Gak telinga, tetelan, gak kikil, ini tuh semuanya empuk banget. Dan gak ada yang nyiksa gigi foodies saat dikunyah. Ternyata pas cobain ceker ayamnya ini juga nggak mau kalah loh foodies, sama-sama empuknya. Ini lazis. Ini saya agak pangling Budis, saya biasanya nemuin ceker dalam kuah-kuah panas ya. Mie ayam atau bakso gitu, ya kan? Tapi ini dalam wadah marangi. Empuknya ceker itu nggak lepas dari proses masak yang baik sebelumnya. Melewati perebusan dan marinasi bumbu yang juga niat, nggak cuma gimmick nih foodies. Yes, tanpa terkecuali bagian rorongkong atau bagian tulang kerangka ayam nih foodies. Makan tulang ayam penuh daging kayak begini emang lebih nikmat pakai tangan kosong ya. Sensasi motongin tulang dan gerogotin daging yang menempel di tulangnya ini loh beneran bikin nagih. Dijamin lupa nih kiri kanan tuh ya. Ini ya, menurut saya ini versi saya ya. Menu ini nggak ada yang gagal Budis. Olahannya mantap, bumbunya juga sedap, nggak kaleng-kaleng. Harga boleh 2.000 Budis, tapi bikinnya niat banget. Di sini tuh foodies sekali jualan bisa habis 500 lebih menu aneka sate-sateannya. Iya, belum lagi ceker dan tulang ayamnya. Paling sedikit masing-masing habis 2 kg sekali jualan. Biasanya kalau lagi rame banget nih, mulai jualan jam 3:30 sore maksimal jam 8 udah sold out semuanya. Mantep gak tuh? Oke Budis, ini makan receh. Menunya receh tapi rasa gak recehan. Makan lagi Budis. Kalau gue nanya ke aku pribadi, valid no debat, ini bestnya. Ini best banget, asli. Banget. Satu, dua, tiga, aduh, ngantrinya foodies. Kok ya mau makan ketan aja butuh effort, kayak mau masuk konser nih. Tapi ini kondisi dan situasi wajar loh kalau mau jajan di Ketan Susu Barito Yes. Emang serame itu foodies. Untung udah ada Tias Mirasih yang jaga antrian kita nih foodies, jadi nggak perlu ngantri ulang dari belakang ya. Wah foodies, ini aku udah antrian keempat nih ya. Ini tadi ini udah dari antrian ke 1251. Akhirnya aku udah mau sampai ke Ketan Susu Barito nih, kita udah mau langsung order. Penasaran banget karena memang serame itu. Mas, suka ini, order ini? Suka, ini masnya langganan semua ya kayaknya ya? Walaupun antriannya panjang mengular sampai ke ujung trotoar, tapi antrian Ketan Susu Barito ini terbilang cepet kok foodies. Jadi betis aman, gak pakai lelah. Penasaran banget gak sih? Tenang. Ini bentar lagi antriannya bakalan sampai ke bagian aku. Kita lihat gimana proses bikin Ketan Susu Barito. Oke, foodies? Ketan
Ketan susu Barito setiap harinya bisa bawa sampai 50 kilo ketan loh foodies. Wadidaw nggak sih? Ketannya udah ready to eat foodies. Karena kalau buat dadakan, waduh yang antri keburu bete tuh. Karena mengukus ketan dalam jumlah banyak ya bisa berjam-jam ya guys. Oke foodies, setelah akhirnya menempuh jalur belakang akhirnya karena antriannya tadi banyak banget ya. Sekarang udah sampai di sini nih, Mas. Ini kenapa ketan susunya ini yang di Barito ini kenapa tuh bisa rame banget sih? Ini ngantrinya tuh banyak loh. Tuh, panjang sampai sana-sana sama. Karena mungkin tempatnya strategis. Tempatnya strategi, Ya, dan terus pasti rasanya dong. rasanya itu udah Rasanya, pasti. oke. Aku penasaran, di Oke. sini best sellernya tuh apa aja? Best seller kita di coklat keju sama durian. Coklat keju sama durian. Varian menu ketannya ada berbagai macam nih foodies. Ada yang manis dan ada varian yang gurih. Mulai dari coklat, keju, durian, biskuit, dan lain-lain. Nah, kalau ketan originalnya pakai serundeng. Ah, yeay, ini dia. Langsung kalau misalnya yang original pakai serundeng. Ya, susuin dulu tapi. Oh, susuin dulu, oke. Susuinnya coba Mas, susuin dulu. Iya, gini. Jadi walaupun pakai serundeng tetap pakai susu? Iya, Oke. kalau misalnya mau nggak pakai susu juga bisa. Oh bisa, kalau yang pengen langsung yang asin-asin gurih-gurih Ya, bisa. betul. Oke. Foodies serundengnya ini jenis serundeng daging. Campuran daging sapi cincang yang ditambah rempah-rempah dapur. Jadi kayak mirip-mirip abon nih foodies. Gak pelit ya coklatnya ya? Ada Suka. Terus pakai sama keju. Iya. Wow. Wow. Kita di sini kejunya emang Boros yang ya? enak. Iya. Alias Kita banyak. Kita dibanyakin. Soalnya enak. Pantesan Pas banget orang pada dipakein ketan. ngantri. Jadi enak banget. Berselimut kan keju. Wadidaw, coklat dan kejunya nggak pelit ya. Kejunya tumpeh-tumpeh. Duh, jadi makin mengiler nih. Mantap, mau dong? Mas, ini udah gini aja. Ya, paling ditambahin susu Oh lagi. boleh tambahin Oke. susu dulu. Siap. Kayaknya aku nggak bisa lama-lama di sini. Nanti aku diamuk masa. Oke. Oke. Mas, tapi kayaknya aku pengen lagi deh pesen rasa lain. Best Oh, seller apa? yang lain apa? Kita green tea sama durian keju mungkin mau Boleh. cobain. Siap. Tapi aku tunggu di meja aja ya. Oke, Kalau kelamaan di nanti sini kita nanti ada ngomel semuanya. Yup, betul sekali Tias. Mendingan kita nyari bangku kosong aja skuy. Karena bangku di ketan susu Barito ini 11-12 nih sama bangku Senayan. Rebutan. Simsalabim, 4 menu andalan ketan susu Barito udah di meja guys. First up, kita takis yang originalnya dulu, skuy. Menarik nih. Karena biasanya aku kalau makan ketan pakai serundengnya aja tanpa ada susu. Nah ini ternyata kalau dipakai susu, jadi manisnya tuh nggak terlalu manis, jadi gurih-gurih manis. Dan teksturnya sih si ketannya enak ya, lembut. Dan nggak pelit serundengnya. Serundengnya tuh juga ada dagingnya juga. Gurih serundeng, gurih keju, legit ketan, dan kental manis kawin banget dalam mulut kita foodies. Serundeng dagingnya ini lengket bareng sama kental manis, bikin sensasi di mulut tuh super duper lazis. Ini bener-bener parah, banyak banget kejunya. Ini sebenarnya ada coklatnya. Coklatnya sampai nggak kelihatan sekarang. Karena tertimbun gunung keju ini ya. Nih. Cobain. Wow. Keju yang Coklat yang dipakai bukan selai coklat biasa loh ya, karena selai coklatnya ini pakai jenis coklat manis dengan campuran chip coklat atau remahan coklat batang yang bikin rahang ngunyah terus. Ini enaknya. nggak bisa berkata-kata. Ini enak banget. Nomor kalau aku pecinta keju dan susu dan coklat, ini digabungin begini nih, ini luar biasa banget sih. Tuh, nih coklatnya ya. Oh. Jadi dia kan pakai kayak selai coklat ya. Selai coklat itu ada crunchy-crunchy-nya gitu, foodies. Nah.
Oke, sekarang kita cobain ketan gurih dengan topik kekinian. Nyambung nggak ya? Ternyata aku salah, Budis. Ini tetap ada susunya. Perpaduan susu sama si green tea-nya ini nih, si matcha-nya ini tuh luar biasa sih. Pas banget. Jadi walaupun ditambahin susu lagi juga nggak terlalu manis. Nggak bikin enak. Jadi masih bisa kita makan. Jadi porsinya menurut aku juga pas banget ya segini ya. Jadi pasti bakalan habis. Last but not least, paling favorit di antara yang favorit di foodies, ketan susu keju durian. Wah, apakah pakai durian asli? Ya udah kita buktiin aja, oke? Tuh. Jadi kayak emang di sini kenapa serame ini? Karena memang worth it banget. Nggak pelit porsinya, lihat dong. Jadi gimana orang nggak ngantri ya kan? Lihat dong antrinya makin malam makin rame, tuh kan? Yuk langsung ya. Kita cobain. Ini nggak bohong ya. Ini bener-bener si keju sama si durennya. Ini segini banyak. Ini juga masih ada di pinggir-pinggirnya. Ternyata buah durian asli loh foodies, aroma dan rasanya nggak bisa bohong deh tuh. Daging durian dan keju yang lumer, bikin ketannya jadi punya kuah yang kental-kental nikmat. Ini nih foodies, lazis. Kalau gue nanya ke aku pribadi, valid no debat, ini bestnya. Ini best banget, asli. Enak banget. Duriannya nggak pelit, kejunya apalagi, susunya juga nggak terlalu banyak, jadi itu lagi balik lagi, jadi dia nggak bikin enak. Dan si ketannya tuh benar-benar teksturnya lembut banget. Oke, info-info harga just for you. Ketan susu Barito start dari 13.000 aja sampai 20 ribuan tuh foodies. Ketannya enak, toppingnya juga lazis. Buka dari jam 6 sore sampai habis ya guys. Pokoknya nih foodies makin malam itu udah pasti makin rame. Tuh foodies, ini antriannya tuh bener-bener rame banget. Ini kayaknya rasa-rasa mau ngalah-ngalahin antrian mau masuk ke konser ya. Ini bener-bener enak banget. Jadi buat kalian yang pengen cobain langsung aja datang ke area Barito nih ya. Langsung cobain tuh, ketan susu Barito. Mang receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, cocok banget sih sore-sore gini kita ngemil-ngemil gorengan yuk. Apalagi kalau digoreng dadakan, wah pastinya gurih-gurih enyoy nih. Yes, tahu bulat foodies, tapi ini bukan sembarang tahu bulat. Coba deh digigit, pasti langsung berasa tuh bedanya. Jadi sebenarnya ada macam-macam foodies, ada yang isi ayam, ada isi sayur, yang polos tadi, sama ada tahu walik. Ada apa? Ini satu lagi apa mas? Ini sotong. Sotong. Tapi kita ambilnya yang ayam sama yang sayur aja. Ini baru jajanan pertama kita. Jadi di sini ada lagi nih yang lagi viral gitu ya, jajanan-jajanan. Sebelah sana nanti aku bocorin ada apa lagi setelah ini. Jadi aku emang lagi ada di sekitar Tegal Gundil, Bogor. Ada banyak jajanan di sini. Let's go, kita ke yang berikutnya. Katanya di ujung jalan sana ada yang jual asinan dan rujak viral tuh. Antriannya selalu rame. Jadi ini tuh ya foodies ya, jajanan emang yang lagi viral gitu ya. Bisa hitungan jam udah bisa, apalagi kalau Sabtu sama Minggu. Ramai banget itu sekitar sampai jam 4, saya buka jam 11 sampai jam 4 sudah habis. Makanya cepet-cepetan datang ke sini. Tuh, dari tadi nggak berhenti-berhenti ngelayanin. Habis ini ya, giliran kita ya. Makin gak sabar nih, soalnya dilihat-lihat buahnya segar, bumbu rujaknya juga diulek dadakan, ada rujak serutnya juga. Bikin ngiler gak sih foodies? Bu, saya mau pesan asinannya 1, terus rujaknya ada apa aja bu rujaknya bu? Rujak serut, rujak ulek, sama banci juga ada. Yang dicampur itu. Yang dicampur itu Ulek sama kuah asinan diaduk. kuah asinan diaduk. Banci namanya banci. Karena dicampur. Ya udah aku mau cobain semuanya satu-satu berarti ya. Kalap ya Put, tapi gak apa-apa deh biar foodies kan juga tahu semua rasa rujak dan asinannya, apalagi varian bancinya nih foodies, karena ini jadi best seller yang ada di sini.
Nah, berhubung di sini bumbu rujaknya diulek dadakan, jadi foodies bisa request pedasnya segimana, juga pakai terasi atau enggak. Nah, mantep kan? Oke, karena tadi ada disebut-sebut banci. Nah, kita mau lihat kayak gimana sih banci itu. Banci tapi dirujak gitu ya. Banci dirujak. Ya udah bikin aja deh, Pak. Gimana nih, Pak? Jadi disebut rujak banci karena bumbunya setengah-setengah foodies, setengah bumbu rujak, setengahnya lagi kuah asinan dan ini rujaknya diserut. Gimana? Udah kebayang bal tuh segernya kayak apa? Foodies, adegan tadi tuh nggak dipercepat sama editor loh ya, itu murni kecepatan ngulek si bapak pakai kecepatan cahaya bulan dan jam terbang selama 16 tahun Foodies. Beh, juara dia emang ya, kelihatannya enteng banget ya nggak? Eits, ternyata seberat beban hidup Foodies. Jadi kalau jajan ke sini nggak usah takut antri lama deh tuh, dijamin pelayanannya satset secepat kilatan cahaya. Kalau yang di mangkoknya aja, ini bumbunya bumbu rujak doang, ya kan? Ini yang ngebeda ini, seger banget. Kuah asinannya ya Pak ya. Bumbu rujaknya ada, kuah asinannya ada. Bayangin gimana rasanya coba, bakal seger banget kan? Wah, kalau udah kayak begini mah tinggal takis aja ya, nggak usah nunggu-nunggu lagi kita Foodies, soalnya udah ngiler banget nih. Aduh, tolong. Pertama kita icip tahu granatnya dulu kali ya, biar masih anget nih Foodies. Kita icip yang isian ayamnya, cus. Biasanya kalau makan tahu isi kan isinya yang sayuran ya. Ini tuh ayam, jadi kayak kita makan risol juga bukan. Lemper juga bukan. Tidak, tahu isi ayam. Dan ayamnya ini agak pedas. Makan tahu bulat dengan sensasi yang beda nih guys. Biasanya kan tahu bulat tengahnya kopong ya Foodies, kulitnya juga lembut dan di sini kulitnya dibuat crispy, tapi tengahnya isi ayam. Next, isian sayur nih Foodies. Nah, kalau yang ini pasti rasanya lebih familiar nih. Cus, kita buktikan ya. Ternyata isiannya semuanya pedas Foodies tuh. Ada cabai-cabainya. Kalau ini nih sayuran, kita agak lebih familiar di lidah ya. Familiar di lidah, gimana coba? Kayak emang sering makan gitu loh Foodies. Yes, umumnya emang tahu isi ya, isinya sayuran. Bisa toge, wortel juga ya kan? Nah, kalau yang isi sayuran ini lebih mirip sama kayak gehu pedas gitu loh Foodies. Jadi nih, tahu isi ini emang cocoknya buat kalian pecinta pedas. Kalau nggak suka pedas, jangan coba-coba. Mending ngambil sesuatu diisi sendiri deh tuh, si tahu bulat yang kosongnya ya. Nah, masih ada alternatif nih buat yang anti banget sama rasa pedas. Di tahu granat ada pilihan tahu bulat biasa, tahu walik, dan sotong yang nggak pedas sama sekali. Gurih-gurih pedas udah, oke sekarang kita move on yuk ke makanan yang bikin segar, rujak serut. Buahnya macam-macam Foodies, ada bengkoang, ubi, mangga, jambu air, timun, nanas, dan karena kebanyakannya diserut Foodies, jadi udah kecampur aduk semua tuh buahnya Foodies. Seger banget, nyampur jadi satu sama buah-buahan lainnya yang agak lembek nih. Kayak bengkoang, nih lebih lembek kan. Tapi begitu digigit jadi satu tuh crunchy banget. Jadi nggak semua buah diserut ya Foodies, ada juga kayak jambu air dan nanas yang diiris biasa, kayak rujak pada umumnya. Nah, enaknya lagi karena semua ini bisa request, bahkan terasi dan pedasnya juga bisa disesuaikan. So, rasanya benar-benar sesuai selera kita masing-masing. Next kita icip banci skuy. Ada aroma khas terasinya, berasa banget. Dan ini kayak bumbu rujak kan biasanya lebih kental, nah ini tuh cair banget karena tadi udah dicampur sama asinan dan lebih seger banget karena asinan kan ada sensasi kecutnya juga kan. Kecut pedasnya luar biasa nih segernya. 2 kali lipat sama yang tadi. Pantesan si banci jadi best seller di sini. Soalnya segernya tuh kayak nyata banget, bikin mata langsung melotot Foodies. Isiannya juga nggak cuma buah loh, tapi ada sayurannya juga, jadi rame banget gitu. Oke lanjut, masih ada asinan buah campur sayur, kita takis aja lah. Skuy. Yang ngebedain asinan di sini adalah buahnya tuh seger banget. Tadi kan lihat sendiri ya Foodies ya. Buahnya masih utuh, dipotong-potong, baru dicampur sama asinan. Jadi tuh masih segar. Buah segar yang dibikin asinan gitu loh. Siapa nih yang notice sama tiap porsian rujak dan asinan di sini? Ini bukan properti syuting loh ya Foodies, tapi emang porsinya sejumbo ini. Satu keluarga juga bisa makan bareng ini Maya.
Dan sebetulnya asinan di sini porsinya gede banget. Karena ini aku pilih di mangkok. Jadi sesuaikan dengan mangkok. Tapi kalau kita take away gitu ya, satu plastik besar sebanyak itu. Tuh. Pantes banget sih makanan kayak begini viral karena nggak cuma cocok banget di lidah kita alias lazis, tapi juga cocok di kantong kita. Jadi makin ngiler nggak sih foodies? Kita samperin langsung aja kali ya. Ketemu di sana ya, oke? Ini ada di sekitaran Bang Barung. Tuh, di jalan besarnya Bang Barung ya. Sengaja ke Bogor mampir sini makan receh menurut receh, tapi rasanya nggak recehan. Oh, berarti sehari ini bisa habis berapa banyak nih, Pak? Ya orang rame, tapi kalau ramenya habis 300. 300 bungkus ini? Ya. Widih, mantep Foodies. Wadidaw, jualan otak-otak doang bisa selaris itu foodies. Enak apa sih? Yuk kita samperin bareng sama Sidik Edward. Tapi bentar deh. Itu kok Sidik kayak lagi asik banget jajan sendirian di pasar ASMK. Sidik, ikut dong. Masa jajan pakai acara ngumpet-ngumpet gitu sih kamu? Bang. Ini kan buat istri saya nih. Saya juga mau sebenarnya, tapi saya boleh nggak ngeracik bikin sendiri gitu? Bener, boleh. Ini dia foodies yang namanya suami-suami sayang istri. Ih, so sweet banget deh sambil bikinin buat istri ya kan, sambil belajar itu cara bikin lumpia telur. Siapa tahu ya kan bisa bikin lagi nanti kalau udah sampai rumah. Ih, cuy. Oh, ini isinya apa? Kol? Ini isinya kol sama daun bawang. Masukin ke daun bawangnya sedikit. Oke, nah terus apa lagi? Oh, telur. Siap. Ini nih pemeran utamanya. Martabak telur tanpa telur bagaikan makan receh tanpa foodies. Ada yang hilang itu rasanya ya. Nah, setelah semua isiannya udah masuk, kita tambahin bumbu bubuk asin biar makin sedap. Oh, kita pakai ini. Aduk aja nih. Wih, syahdu Foodies. Adukannya. Kita mulai aduk-aduk. Setelah telur, isian dan bumbu asinnya bercampur rata, kita taruh kulit lumpia di atas penggorengan yang sudah diberi minyak, lalu tuang deh tuh telur yang udah diaduk tadi foodies. Ini balado Foodies, kita pakein. Ini semprot-semprot aja ya. Oke. Terus pedas. Oke, terus apa lagi? Saus. Ya, ini harus pakai nih Foodies. Foodies, selain bumbu-bumbu yang tadi itu Sidik tuang, masih ada lagi bumbu pilihan lainnya, seperti jagung bakar dan keju. Asik, hasil karya Chef Sidik udah jadi tuh Foodies. Smells good. Sikat nggak nih? Sikat lah ya, masa enggak? Enak sih. Enak banget kayak mengenang jajanan zaman-zaman SD gitu kan. Ini nih namanya jajanan nostalgia Foodies. Sekali suap auto bikin flashback dan kangen gitu ya. Jadi kalau ketemu jajanan kayak begini, mending beli yang banyak. Wong harga juga receh gitu loh. Receh bingits lagi, cuma 7.000 aja. Ada garing-garing crispy-nya dari kulit lumpianya ini. Terus telurnya tuh juicy banget. Sumpah kayak enak banget. Terus ada kolnya gitu kan. Saking enaknya tuh Foodies, sampai Sidik tuh sulit banget buat jelasin. Apalagi dengan isian kol ya kan dan daun bawangnya, bikin mulut makin auto rame deh tuh. Wah, Sidik kebanyakan saus nih. Sama sambal. Pedes Foodies. Tapi tetap syahdu. Gaspol. Camilan pedas dan gurih kayak begini nih yang bikin susah banget buat berhenti dan sayang banget kalau nggak dihabisin ya kan Foodies. Sidik nggak puas dengan ini aja. Kita harus cari lagi jajanan yang lain. Oke? Gas Foodies! Akhirnya Sidik, memang ya Foodies kalau jam-jam rawan kayak begini tuh bikin mulut dan perut auto lapar ya nggak sih? Apalagi udah di sekitaran pasar kayak begini. Mau jajan berapa banyak pun tetap tenang dong kantongnya, kan harganya receh. Memang aroma bakaran otak-otak tuh nggak bisa dibohongin ya. Jelas dong namanya juga the power of daun pisang. Makanya Sidik sampai kepincut nih dibuatnya.
Kita bantu kipasin biar anget-anget, hujan-hujan tuh sedep, makan yang anget-anget. Betul banget tuh Sidik, apalagi sambil nonton makan receh. Wah, makin sedap banget deh tuh. Otak-otak Febri ini setiap harinya mangkal di kawasan ASMK. Patokannya nggak jauh-jauh kok foodies dari Klenteng dan ini bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore ya. Walau pakai ikan tenggiri, otak-otak ini masih receh banget kok foodies. Satu otak-otak ini seharga 3 ribuan. Gimana? Apa kemahalan? Ini tuh isiannya gendut banget loh, gemoy. Bahan dasar otak-otaknya sendiri ada tepung tapioka, bawang merah, ikan tenggiri, dan bahan pelengkap rahasia lainnya. Teksturnya foodies pas digigit pertama kali tuh rasanya nyes banget tuh. Ada kayak gimana ya, rasanya nikmat banget gitu, apalagi lagi anget-anget kayak gini. Ikannya, gurihnya, semua tuh kerasa. Ini mah bener-bener jenis jajanan yang satu aja kurang ya kan foodies. Apalagi di sini tuh ikannya berasa banget, bukan yang terlalu banyak tepung gitu. Teksturnya juga super kenyal banget lah, enak lah pokoknya. Memang foodies makan otak-otak kayak begini tuh mesti pas lagi anget-anget ya kan. Biar harum dari daun pisang dan ikan tenggirinya makin keluar. Jadi bikin nafsu makan makin meningkat. Lazis. Rasa kacangnya tuh kerasa banget. Yang bukan ada campuran, biasanya kan ada yang campuran-campuran kayak pakai tepung gitu kan bumbunya. Atau apa gitu. Tapi ini enggak, benar-benar pure kacang yang diolah dan ada pedesnya. Dan juga ada manisnya. Nah, sama otak-otaknya ini itu rasanya kompak banget foodies. Syahdu banget. Jenis bumbu kacang di sini tuh emang encer foodies. Kalau encer tapi bukan yang berasa air aja lah ya. Masih dapat kok tekstur krenyes-krenyes dari si kacang. Mantul. Walaupun ada pedes-pedesnya nih, tapi bukan yang pedes menyiksa kok. Masih lebih dominan kerasa manis dan gurih dari kacangnya. Pantes ya otak-otak nggak bisa banget tuh lepas dari bumbu kacang. Wah, mereka kayak soulmate sehidup semati foodies. Kayak aku sama kamu. Uhuy. Foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.